Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Para santri yang ada di rumah, marilah sebelum kita mulai dan melanjutkan pembahasan tentang hadis Arba'in Nawawi, kita memberikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat dan hidayahnya yang kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga apa yang menjadi tujuan kita untuk menjadi hamba-hambanya Allah dan menjadi tempat untuk memasukkan kita ke dalam surga Jannatun Naim, ya, itu menjadi suatu keniscayaan. Yang kedua, marilah kita tidak henti-hentinya membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu, membacakan puji, mendengarkan salawat dan salam, ya, kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, atas perjuangannya, ya, sampai Islam itu masuk pada diri kita sekarang ini. Kemarin kita sudah membahas tentang adanya kewajiban seseorang dalam beribadah, menuntut ilmu. Jadi kemarin kita sudah membahas, dan hari ini kita akan membahas hadis ke-30, yaitu batas-batas Allah dan yang diharamkannya. Ya. An Abi Sa'labah Al-Husnai, dari Abu Sa'labah Al-Husnai Jursum ibni Nasir, ya, radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala faradha, mewajibkan pada kita semua, faraidha, suatu kewajiban, ya, falat, dan janganlah kalian tudayyuha, kalian itu melanggarnya atau menyia-nyiakannya. Wa hadda hududan, dan dia menetapkan hududan, batasan-batasan, aturan-aturan, fala ta'taduha, dan janganlah kamu atau kalian melampaui batas. Wa harama, dan Allah itu sudah mengharamkan segala sesuatu, asya, mengharamkan segala sesuatu, fala tantahikuha, dan janganlah kalian melanggarnya. Wasakata, dan dia telah mendiamkan an asya, segala sesuatu, rahmatan lakum, sebagai rahmat buat kalian, ghaira nisyani, padahal dia itu nisyani, tidak lupa, wala tabahatsu anha, dan janganlah kalian itu bertanya tentang itu dan membahasnya. Nah, hadis ini, ya, diriwayatkan oleh Darul Qutni, ya. Jadi ada beberapa ulama yang mendhaifkan hadis ini, tetapi ada ulama yang menghasankan dan mensahihkan, karena hadis ini mempunyai banyak hadis yang mendukung, yang isi dan lafadznya hampir menyerupai. Jadi dalam qawaid hadis, kalau misalnya kita ada hadis lemah, kemudian dia dukung dengan beberapa hadis yang
hasan atau yang sahih, maka derajatnya akan naik menjadi hasan. Ya. Nah, kemarin ya dalam hadis arba'in sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum-hukum ya fardu. Nah, di sini diulang dalam hadis ke-30, innallaha ta'ala farada faraid. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan kalian terhadap sesuatu hal-hal yang wajib. Di sini ada kata farada. Di dalam agama kita, dalam Islam, ada farada itu hampir atau menyerupai maknanya itu adalah wajib. Ya. Nah, wajib itu apa? Atau fardu yang kita sering dengar, fardu itu adalah apa? Fardu adalah segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah ya, menurut kitab Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu namanya fardu. Ya. Kemarin kita juga sudah belajar fardu ada beberapa hal ya. Fardu yang disebabkan oleh waktunya, kita kemarin mengenal namanya fardu muaqqat dan fardu mutlak. Kalau fardu mutlak berarti waktunya boleh kapan saja pelaksanaannya. Ya, kemarin sudah saya kasih contoh, misalnya membayar nazar, ya, hutang itu wajib hukumnya. Kalau kita sudah bernazar, ya, harus wajib untuk memenuhinya. Waktunya kapan? Terserah kita. Ya. Sedangkan untuk fardu yang sudah ditetapkan waktunya atau fardu muaqqat, seperti misalnya sholat. Nah, sholat itu adalah kewajiban oleh setiap muslim yang waktunya sudah ditentukan. Ya. Kemudian ada yang fardu dibagi menurut orang yang melakukannya. Ya, ada dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain berarti setiap individu muslim, setiap yang mempunyai jiwa, nafs, ya, seorang manusia itu wajib melaksanakan kewajiban. Ya, contoh puasa Ramadan yang sekarang kalian lakukan itu adalah sebuah fardu ain. Setiap muslim yang tidak ada uzur diwajibkan untuk melaksanakan saum. Puasa, zakat, sholat, ya, dan pergi haji bila mampu. Ya, yang kemarin kita sudah bahas di rukun Islam. Kemudian ada yang namanya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah adalah kewajiban yang apabila satu orang muslim sudah melaksanakan maka gugur kewajiban yang lain. Contoh adalah memandikan atau mensolati jenazah. Ya. Atau kalau dalam ilmu misalnya orang yang mempelajari ilmu tentang waris. Nah, kalau sudah ada satu orang yang belajar tentang ilmu waris, maka gugur kewajibannya. Azan misalnya, azan juga gitu. Kalau orang sudah berazan, satu orang azan mengumandangkan azan, maka sudah gugur kewajiban yang lain. Ya, tapi kebalikannya, kalau satu orang tidak azan, tidak ada sholat, tidak ada yang belajar untuk ilmu waris misalnya, maka dosa seluruhnya dapat. Nah, jadi kita harus pastikan bahwa kalau fardu kifayah ini ada delegasi atau wakil kita untuk mempelajari atau melaksanakan fardu kifayah ini. Nah, itu dari segi orang yang melakukannya. Dari segi selain waktu orang, ada lagi mungkin fardu dibagi dalam hal ukuran takarannya. Ya, ada fardu muayyan dan mukhoyar. Ya, muayyan dan mukhoyar. Kalau muayyan berarti fardu itu yang tidak ditentukan kualitas maupun kuantitasnya. Kalau mukhoyar itu sudah ditentukan. Contohnya zakat. Zakat itu sudah ditentukan 3,5 liter ya. 3,5 liter. Sekarang ada beberapa ulama yang menyatakan 2,7 kilogram. Ada yang menyatakan 3 kilogram. Ya, mana yang kalian ikuti? Ya, yang penting kalian ada fatwa ulama yang kalian pegang.
Ya, itu masalah fardu. Jadi di sini Allah mengatakan Innallaha ta'ala farada faraid. Allah itu sudah mewajibkan kalian terhadap suatu kewajiban-kewajiban. Ya, kemarin kita sudah juga belajar bahwa Allah mencintai seorang hamba yang melakukan segala sesuatu yang sifatnya adalah fardu. Fala tudayyi'uha, dan janganlah kamu melanggarnya atau melampauinya, melampaui batas. Ya. Itu yang pertama. Jadi di sini dikatakan ya, karena di dalam surat Al-Dzariyat Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali dia untuk beribadah. Bagaimana kita harus beribadah? Kemarin kita sudah belajar bahwa ya hal-hal yang wajib yang kita lakukan. Hal-hal yang wajib itu adalah diterangkan dalam surat hadis ini juga, bahwa hal-hal yang wajib adalah hal-hal yang sudah diwajibkan oleh Allah ya terhadap kalian, yang fardu kifayah, fardu ain, ya, fardu mutlak, kemudian fardu muaqqat dan sebagainya, itu kalian lakukan. Bagaimana kita dapat sholat fardu ini, dapat hukum fardu ini? Bacalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kalian akan mendapatkan mana yang fardu dan mana yang sunnah. Ya, jadi bisa itu Al-Quran, Sunnah, atau ijma' para ulama yang dijadikan suatu hukum. Itu bisa dijadikan sebuah rujukan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah kepada umatnya. Dan janganlah kalian melanggarnya, ya, melampaui batas, melanggar ketentuan-ketentuan Allah yang sudah ditentukan. Jadi Allah itu mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Kemudian wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah itu mempunyai batas-batas yang dengannya kita itu dilarang untuk melampaui batas-batas yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, hadis ini beberapa ulama mengatakan ini namanya jawami'ul kalam. Jadi hadis yang perkataannya singkat tetapi dia mempunyai makna yang dalam dan lengkap. Karena di sini ini adalah satu-satunya hadis yang dia itu isinya itu menerangkan tentang hukum-hukum usul dan hukum-hukum furu'. Ya, satu-satunya hadis. Jadi ini hadis yang luar biasa yang harus kita sering baca mungkin ya. Tadi kita sudah mendengarkan tentang kewajiban. Sekarang Allah itu dia itu mempunyai hudud, ya, batasan-batasan. Hudud jamak dari had. Ya, jamak dari had itu adalah hudud. Artinya batasan-batasan atau segala sesuatu untuk membatasi. Ya. Nah, batasan-batasan Allah itu digunakan atau tujuannya untuk biar manusia itu sesuai dengan syariatnya. Ya. Contoh misalnya hukum-hukum atau batasan-batasan, ya, itu digunakan untuk mengatur manusia. Contoh misalnya di dalam Al-Quran itu orang yang melanggar atau mencuri maka dipotong tangannya. Itu adalah hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah. Jadi kalau orang mencuri sudah sampai nisabnya, maka dia harus dipotong tangannya. Begitu juga seorang pezina yang dia itu sudah melanggar batasan-batasan Allah dalam berzina yang sudah ditentukan para ulama, maka dia harus dikisos, ditegakkan, ya, bukan dikisos, ditegakkan hukum batasan yang sudah diatur sama Allah, ya, didera 100 kali atau dihukum rajam. Ya, itu tentang batas-batasnya. Jadi Allah itu mengatur, tidak hanya cuman menurunkan kitabnya, tapi di dalam kitab itu juga ada batas-batas yang harus dilakukan atau dihindari oleh manusia. Tujuannya agar manusia itu cenderung hatinya untuk tidak melanggar kewajiban atau batas-batas yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Kemudian
Yang ketiga dikatakan di sini adalah wa harama asya. Allah mengharamkan segala sesuatu, fala tantahikuha, dan janganlah kamu melanggarnya. Ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 87 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibat ma halallahu lakum wa la ta'tadu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tuharrimu, janganlah kamu mengharamkan thayyibat, segala sesuatu yang baik, ma halallahu lakum, yang Allah sudah halalkan untuk kamu, wala ta'tadu, dan janganlah kamu tuh melampaui batas. Ya, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jadi Allah itu tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas itu bagaimana? Ya tadi, bahwa Allah itu sudah menentukan batas-batasnya. Yang haram itu bayyin, yang halal bayyin. Yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Ya. Dan di tengah-tengahnya itu ada mutasyabihat, yang remang-remang. Maka barang siapa yang menegakkan yang tidak jelas, maka dia sudah menyelamatkan imannya. Jadi artinya, ya, Allah sudah menentukan hukum, ya, batasan-batasan, dan Allah sudah menentukan yang haram dan yang halal. Maka manusia sebagai ciptaannya wajib mentaati kehalalan dan keharaman itu untuk dijauhi. Jadi agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Kemudian tuntunan yang keempat, ya, di dalam hadis ini mengatakan wasakata an asya, jangan kamu banyak mengatakan atau berdebat atau berdialog atau banyak bertanya, ya, terhadap segala sesuatu. Ya, rahmatan lakum, karena itu adalah rahmatnya Allah. Ya, diamnya Allah. Ya, kalau di dalam Al-Quran tidak dibahas, ya, tidak dibahas, maka kita jangan, kalau itu tidak bermanfaat buat kita, jangan membahasnya. Ya, karena itu adalah sebenarnya adalah suatu rahmat bagi kalian. Ghaira nisyanin. Sebenarnya Allah itu tidak lupa, tetapi memang Allah, diamnya Allah tidak memberikan aturan itu karena itu memang tidak bermanfaat buat kalian. Contoh, ya, kita menanyakan, ya, bagaimana bentuk arsy-nya Allah, ya, padahal itu tidak penting buat kita, untuk meningkatkan keimanan kita nggak penting. Ya, nanya bapak ibunya Rasulullah masuk neraka atau surga, itu nggak penting. Ya, kalau bertanya-tanya, ada suatu hadis Rasulullah mengatakan, orang menanyakan mengapa diciptakan ini, mengapa diciptakan itu, mengapa diciptakan ini, itu dan sebagainya, nanti suatu saat dia akan mengatakan mengapa Allah diciptakan, dan itu suatu pertanyaan yang kufur. Ya, jadi apabila di Al-Quran, di Sunnah, di dalam ijma' para ulama tidak diterangkan atau membahas tentang sesuatu itu, lebih baik kita mengambil sifat sesuai dengan apa yang ditakwilkan atau sesuai yang diajarkan sama para ulama. Jadi jangan kita banyak bertanya tentang sesuatu yang Allah itu diam atasnya, karena itu adalah rahmat buat kita. Karena kalau kita saling bertanya, saling berdiskusi, berdebat di situ, maka kita akan terjebak di dalam suatu hal yang justru malah membuat kita itu jauh dari Allah. Ya. Nah, di sini Allah mengatakan fala tabhasu anha, maka jangan kalian itu membahasnya. Ya, sesuatu yang itu tidak meningkatkan iman dan takwa kalian kepada Allah. Ya. Ini suatu adab di mana Allah sudah menentukan adab-adab ini di dalam Al-Qur'an. Jadi kesimpulannya dari hadis 30, ya, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana seseorang itu dilahirkan di dalam keadaan fitrah, kemudian fitrah itu adalah Islam itu sendiri. Islam itu apa? Kita sudah membahas kemarin terhadap 5 perkara. Kemudian tentunya ketika manusia itu diciptakan, ya, dalam hal, ya, dia harus beribadah kepada Allah,
Tadi ayatnya ada ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah, dan batasan ibadah itu apa saja kemarin kita juga sudah bahas, yaitu adalah hal-hal yang wajib yang disukai sama Allah. Dan kita tambahkan lagi di dalam hadis ke-30 ini, ternyata Allah itu sudah menentukan di dalam Al-Quran maupun Sunnah itu adalah hal-hal yang wajib yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, dan jangan kita menyia-nyiakan. Ya, ada orang yang melakukan kewajiban tetapi hanya separuh, ya, hanya nanggung, ya, tidak sampai ke derajat yang sangat melakukan kewajiban ini sebagai suatu ketaatan. Yang kedua, ya tadi dikatakan adalah Allah menetapkan hudud, ya, batasan-batasan, aturan-aturan, hukuman-hukuman, ya, terhadap suatu pelanggaran-pelanggaran yang itu dimaksudkan agar manusia selalu tetap di dalam relnya, ya, selalu mempunyai ketakutan terhadap hukuman-hukuman itu, ya, agar manusia tetap menjadi baik sesuai dengan fitrahnya, ya. Yang ketiga, ya, Allah sudah menentukan yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan yang di tengah-tengahnya itu ada perkara-perkara mutasyabihat yang kita harus tinggalkan. Barang siapa meninggalkan hal-hal yang mutasyabihat, yang tidak jelas, maka dia sudah menyelamatkan imannya. Yang keempat, tadi kita juga dikatakan bahwa kita itu diperintahkan untuk tidak bertanya kepada sesuatu hal yang manusia atau di dalam Al-Quran dan di Sunnah itu tidak dijelaskan. Kebanyakan adalah perkara yang gaib, ya, tentang kubur, ya, tentang arsy-Nya Allah, ya, tentang bagaimana besok di akhirat dan sebagainya. Ya, kalau kita berbicara tentang hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak dijelaskan, maka kita butuh dalil. Jadi kalian yang ada di rumah, ya, hal yang membuat Allah menyukai kalian itu adalah hal-hal yang wajib, maka kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Kemudian janganlah kalian menyia-nyiakan kewajiban itu. Kemudian yang kedua, ya, Allah sudah menentukan batas-batasannya. Ingat bahwa kalian akan dipertanggungjawabkan terhadap batasan-batasan yang kalian langgar. Yang keempat, Allah sudah mengharamkan segala sesuatu, menghalalkan segala sesuatu, maka laksanakan itu dengan baik. Yang terakhir, jangan memperbincangkan segala sesuatu yang itu tidak berfaedah, tidak bermanfaat dengan tujuan dari keimanan kita. Itu saja dari Ustadz, insya Allah, ya, hadis ini singkat tapi mempunyai makna yang dalam, mempunyai makna tentang hukum-hukum Allah yang harus kita lakukan. Dan Ustadz berharap kalian dalam bulan puasa ini sudah memasuki 10 hari terakhir, ya, jadi tinggal 10 hari lagi, ya, di mana 10 hari terakhir ini adalah hari-hari terbaik yang Allah mau janjikan, ya. Ada di situ Lailatul Qadar, ya, ada di situ adalah pengampunan dan peningkatan derajat kita, ya. 10 hari terakhir, terutama malam-malam ganjil, lakukanlah hal-hal yang terbaik, ya. Bacalah Quran semampu kalian, sholatlah sebanyak-banyaknya dari kalian, bermunajatlah kepada Allah, meminta pertolongan, ya, karena fitnah selama ini, ya, semakin lama semakin mendekati hari kiamat ini semakin besar, ya. Kembalilah kepada Allah. Kita tidak tahu kematian itu akan menjemput kapan, ya, yang kecil mati, yang besar mati, yang tua mati, ya, semuanya akan menuju kematian. Dan jangan sampai ketika nanti kalian terbangun dari kematian kalian bingung, ya, tanpa membawa satu cuil amal pun yang diterima sama Allah, ya. Yang diterima pun jangan merasa bahwa kalian sudah sholat, kalian sudah membayar zakat, membaca Al-Quran, kalian itu ibadahnya diterima, belum tentu, ya. Jadi selalulah, ya, merasa khawatir bahwa ibadah kalian yang kalian lakukan itu tidak diterima sama Allah. Mungkin karena syaratnya kurang, mungkin karena ketidakkhusyuan, mungkin karena juga segala sesuatu yang menyebabkan
hal-hal yang itu tidak diterima. Jadi Ustaz sarankan kepada kalian, teruslah berbenah, teruslah belajar, gunakan waktu dengan baik. Ya, coba hitung hisab kalian sebelum kalian dihisab sama Allah. Apakah satu hari itu kalian itu benar-benar untuk sesuatu yang wajib, untuk yang diwajibkan sama Allah? Apakah yang satu hari itu kebanyakan sunnah, atau malah justru satu hari itu mubah? Ya, hal-hal yang tidak berpahala sama sekali, tidak berfaedah sama sekali. Ya, coba hisablah kalian. Satu hari itu lebih banyak mana sholatnya sama main gamenya? Lebih banyak mana ngobrolnya yang tidak ada masalah agama di dalamnya? Atau kita diskusi tentang atau ngaji ya di masjid, berdiskusi tentang agama? Kalau kalian, hidup kalian lebih banyak hal-hal yang mubah dan hal-hal yang tidak berfaedah, atau malah justru banyak hidup kalian itu ke hal-hal yang haram, ya, maka perbaikilah diri kalian, ya, karena Allah tidak akan merubah. La yughaziruna bi anfusikum wa la yughaziruna bi anfusikum. La yughaziruna bi qaumi hatta yughaziruna bi anfusikum. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai dia itu merubah dirinya sendiri. Makanya yang bisa merubah adalah diri kita sendiri. Ya, jadi itu Ustadz mohon maaf jika selama ini mungkin Ustadz juga ada kesalahan ya dalam membawakan hadis atau kurang berkenan dalam bentuk terjemahannya atau kajiannya. Ya, itu semua adalah usaha Ustadz untuk bisa mengingatkan watawasau bis sabr watawasau bil haq, ya, mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Ustadz berharap ilmu ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Segala sesuatu wallahu a'lam bishawab, Allah yang mengatakan, Allah yang akan mengetahui semuanya. Ya, Ustadz berharap kita sama-sama bisa masuk ke surga Allah bersama-sama, tidak ada yang nyangkut ya di neraka. Ya, karena pada dasarnya neraka itu sangat-sangat kejam. Ya, saya sudah pernah bilang bahwa seluruh siksaan di bumi pun dikumpulkan yang paling terkejam masih belum ada apa-apanya dengan siksaan Allah nanti di akhirat. Jadi selalulah perbaikilah diri kalian sebelum ajal itu menjemput kalian. Ya, afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.